Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasanah Piliang NIM 2101072017 kelas 2A D3 akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah. Adapun topik pembahasan saya kali ini yaitu yang pertama itu klasifikasi kelancaran kredit, yang kedua penyebab kredit macet, yang ketiga dampak kredit macet, dan yang keempat penyelesaian kredit macet. Baiklah, yang pertama itu kredit bermasalah. Apa sih yang dimaksud dengan kredit bermasalah? Yaitu kondisi di mana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelancaran kredit. Yang per dalam kenyataan tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar. Sebagian yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Yang pertama itu ada kredit lancar, yaitu kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu. Perkembangan rekening baik perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Yang kedua itu yaitu kredit dalam perhatian khusus atau DPK, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan sampai 90 hari dari waktu yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu kredit kurang lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan melampaui 50 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Yang keempat yaitu kredit diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang telah disepakati. Dan yang kelima kredit macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui dari 270 hari. Ada yang penyebab kredit macet. Yang pertama itu ada dari faktor nasabah, yaitu adanya dari pihak nasabah. Kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu yang pertama adanya unsur kesengajaan. Dalam dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Yang kedua adanya unsur ketidaksengajaan. Dalam hal ini debitur mau membayar akan tetapi ia tidak mampu membayar. Selanjutnya itu faktor dari bank, yaitu yang pertama itu ketidakmampuan sumber daya manusia. Misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan. Yang kedua, kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Misalnya, pejabat bank
belum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur. Yang ketiga, itikat yang kurang baik dari pejabat bank. Misalnya, terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya itu dampak kredit macet. Dampak dari kredit macet macet tidak lain berujung dari performa negatif debitur. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain, yang pertama, kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan diantaranya perusahaan pembiayaan akan selalu mengecek riwayat kredit calon debitur, apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Jika calon debitur memiliki kolektabilitas kredit dalam perhatian khusus atau DPK, mungkin masih berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, itu pun harus terpenuhi dengan syarat tertentu. Yang kedua yaitu denda dan bunga yang lebih tinggi. Sebagai bentuk disiplinitas, lembaga keuangan akan mengenakan denda bagi debitur yang telat membayar cicilan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, beberapa lembaga juga akan mengenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga awal pengajuan pembiayaan jika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesulitan mendapatkan persetujuan KPR. Selain kesulitan mendapatkan pinjaman, dampak kredit macet lainnya yaitu debitur kesulitan dalam mengajukan KPR oleh pihak bank dengan nominal KPR yang terbilang cukup tinggi dan memiliki tenor yang panjang. Calon debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik memiliki kemungkinan gagal. Memiliki kemungkinan gagal bayar yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki riwayat kredit lancar. Selanjutnya itu penyelesaian kredit macet. Yang pertama itu penjadwalan kembali atau rescheduling. Yang pertama itu yang pertama yaitu memperpanjang jangka waktu kredit. Hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Misalnya, perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya. Yang kedua, memperpanjang waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya, dari 36 kali menjadi 48 kali. Dan hal ini tentu saja sejumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Yang kedua yaitu persyaratan kembali atau restructuring. Yang pertama itu yaitu dengan menambah jumlah kredit. Yang kedua dengan menambah equality. Yang ketiga dengan menyetor uang tunai, dan yang terakhir tambahan dari pemilik. Penyelesaian kredit macet yang ketiga itu penataan kembali atau reconditioning. Yang pertama itu yaitu kapitalisasi bunga. Bunga dijadikan utang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga.
sampai waktu tertentu. Hal ini hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya. Sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Ketiga, penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelum dibebankan 20%, diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Yang keempat, pembebasan bunga. Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah yang sudah mampu membayar kredit. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. Sekian materi saya pada video kali ini. See you next time. Bye-bye.